Ki Ageng Pengging II, Kiai Sabuk Inten. Oleh Damar Syangongko. Sosok Jaka Supa sangat dibutuhkan pihak pemerintahan Demak Bintara. Ditambah kehadiran Sunan Kalijaga, yang juga sangat disegani oleh berbagai kalangan lintas agama di wilayah bekas Kerajaan Majapahit, maka seolah-olah dua orang ini adalah kunci keberlangsungan pemerintahan Demak Bintara. Sunan Kalijaga, demi mengingatkan Sultan Demak, memerintahkan Raden Jaka Supa membuat dua buah keris, yaitu Kiai Nagasasra dan Kiai Sabuk Inten. Keduanya harus diserahkan kepada Sultan Demak, sebagai benda simbolik untuk mengingatkan Sultan Demak, bahwa tanpa dukungan sisa-sisa bangsawan Majapahit serta tanpa dipermudah masuknya investor mancanegara ke wilayah Demak Bintara, dapat dipastikan Demak tidak akan berumur lama. Dengan bersatunya Kiai Nagasasra dan Kiai Sabuk Inten tersebut, bisa dipastikan Demak akan berdiri tegak sebagai kerajaan besar pengganti Majapahit. Sayangnya, pada perkembangan selanjutnya, kedua benda simbolik ini dianggap sangat-sangat keramat oleh masyarakat Jawa hingga sekarang. Dan timbul kepercayaan, pemerintahan akan kuat jika seorang penguasa memiliki Kiai Nagasasra dan Kiai Sabuk Inten sekaligus. Kembali pada Prabu Brawijaya V yang menikahi Putri Campa, Dewi Anarawati. Dari pernikahan tersebut, lahirlah 3 orang putra-putri. Yang sulung seorang putri bernama Retna Pambayun, dinikahkan dengan Adipati Handayaningrat IV, penguasa wilayah Pengging, daerah sekitar Surakarta sekarang. Yang kedua, Raden Lembu Peteng, berkuasa di Madura. Dan yang ketiga Raden Jaka Gugur. Kelak Raden Jaka Gugur inilah yang dikenal dengan nama Sunan Lawu, penguasa mistik Gunung Lawu. Keberadaannya di Gunung Lawu, disalahpahami oleh warga sekitar sebagai Prabu Brawijaya V sendiri. Maklum, sosok raja pada masa itu hanya dikenal nama besarnya semata. Sosok aslinya, bagi masyarakat pedesaan, sama sekali tidak diketahui karena sulit bertemu langsung. Tidak ada media massa pada waktu itu seperti zaman sekarang, sehingga wajah Prabu Brawijaya V, terbatas hanya kalangan bangsawan saja yang bisa mengenalinya. Oleh karena itu, kehadiran Raden Jaka Gugur di lereng Gunung Lawu, disalahpahami sebagai Prabu Brawijaya V, bahkan sampai sekarang, Damar Syasangka. Dan Prabu Brawijaya V tetap ada di Trowulan hingga beliau wafat. Prabu Brawijaya V tidak pernah kemana-mana. Semenjak dari Banyuwangi hingga jatuh sakit dan wafat, beliau ada di Trowulan. Sunan Kalijagalah yang terus mendampingi beliau hingga kewafatan beliau. Dari pernikahan Adipati Handayaningrat IV dengan putri sulung Prabu Brawijaya V, lahirlah 2 orang putra. Pertama Raden Kebo Kanigara dan yang kedua Raden Kebo Kenanga. Raden Kebo Kanigara lahir pada tahun 1472 Masehi. Menyusul setahun kemudian, Raden Kebo Kenanga lahir, tahun 1473 M. Jadi sewaktu Majapahit dihancurkan oleh Demak Bintara pada tahun 1478 Masehi, Raden Kebo Kanigara masih berusia 6 tahun, dan Raden Kebo Kenanga masih berusia 5 tahun. Menginjak usia 20 tahun, Raden Kebo Kanigara pergi meninggalkan Pengging. Beliau memutuskan menjadi seorang vanaprastha atau pertapa dalam usia muda. Beliau melakukan pertapaan di daerah lereng Gunung Merapi. Tempat di mana beliau pernah bertapa, sekarang terkenal dengan sebutan Desa Turgo, yang berasal dari gabungan 2 suku kata Anggentewer Raga yang artinya menggembleng diri. Petilasan bekas beliau bertapa, kini berubah menjadi makam yang banyak disiarahi oleh masyarakat Jawa. Padahal, Raden Kebo Kanigara beragama Shiva Buddha, dan apabila wafat, tidak mungkin dikebumikan, namun dikremasi atau diaben. Sejujurnya, jenazah Raden Kebo Kanigara hilang raib karena kekuatan tapa beratanya yang sangat keras. Dan tempat yang dikenal sebagai makam Raden Kebo Kanigara sekarang, sebenarnya hanyalah salah satu bekas tempat beliau bersemadi. Putra bungsu Adipati Handayaningrat IV, yaitu Raden Kebo Kenanga, dalam usia 20 tahun, setahun semenjak kepergian kakaknya, harus kehilangan ramandanya. Adipati Handayaningrat IV wafat. Dan seharusnya, yang berhak menggantikan kedudukan beliau adalah Raden Kebo Kanigara. Karena sang sulung telah pergi bertapa. Maka si bungsu, Raden Keno Kenanga terpaksa menggantikannya. Dan Raden Kebo Kenanga lantas dikenal dengan gelar Ki Ageng Pengging. Dalam usia relatif muda, Ki Ageng Pengging sangat terkenal kedalaman spiritualitasnya. Dalam garis keturunannya, sebenarnya mengalir darah pewaris sah tahta Majapahit. Karena nenek beliau, yaitu Dewi Anarawati, telah diangkat sebagai permaisuri. Sehingga jelas di sini, manakala Prabu Brawijaya V kelak lengser ke Prabowo atau wafat,
yang berhak menggantikan seharusnya adalah putri sulung beliau yang dinikahkan dengan Adipati Handayaningrat IV. Otomatis, apabila putri sulung istri Adipati Handayaningrat IV ini kelak lengser ke Prabon atau wafat, maka yang berhak menggantikannya adalah putranya, yaitu Raden Kebokanigara. Karena seperti telah diceritakan di atas, Raden Kebokanigara tidak berminat kepada tahta, maka Raden Kenokenanga atau Ki Ageng Pengging yang berhak menggantikannya. Jika ditilik dari sini, sesungguhnya pewaris tahta Majapahit seharusnya Ki Ageng Pengging, bukan Raden Patah. Seluruh masyarakat Majapahit tahu akan hal ini. Tahu siapa yang seharusnya berhak memegang tahta. Sehingga diam-diam, pengaruh keturunan Pengging masih terasa sangat besar di wilayah Demak Bintara. Bagi pemerintahan Demak, keturunan Pengging adalah bahaya laten. Praktis pemerintah Demak Bintara secara diam-diam memasang pasukan mata-mata khusus di Pengging. Gerak-gerik Ki Ageng Pengging tak pernah lepas dari pengamatan Sultan Demak dan Dewan Wali Sangha. Sesungguhnya jika Ki Ageng Pengging mau, dia bisa melakukan konsolidasi kekuatan sisa-sisa Majapahit. Tapi, seperti sifat kakaknya, Ki Ageng Pengging sama sekali tidak mempunyai ambisi politik seperti itu. Malahan beliau lebih suka mendalami spiritualitas. Para prajurit Pengging sendiri sangat merasakan akan hal itu. Kegiatan pelatihan militer dirasa jauh berkurang semenjak Ki Ageng Pengging menggantikan ayahandanya. Malahan, tempat-tempat suci lebih bergairah dan hidup semenjak beliau berkuasa. Ki Ageng Pengging tenggelam dalam spiritualitas. Setiap waktunya senantiasa beliau manfaatkan untuk peningkatan kesadaran atma. Pengging sangat damai. Penuh nuansa religius. Namun hal itu tak berlangsung lama. Manakala Ki Ageng Pengging berkenalan dengan seorang ulama Islam yang dikenal berseberangan dengan Dewan Wali Sangha yaitu Syekh Lemah Abang atau Syekh Siti Jenar, Pengging mulai memanas. Walaupun masih belia, kedalaman spiritualitas Ki Ageng Pengging tidak bisa diragukan lagi. Pencapaian spiritualnya, sampai pada kondisi mati sajeroning urip, urip sajeroning pati, mati di dalam hidup, hidup di dalam kematian. Beliau mampu dalam beberapa hari bermeditasi tanpa bernafas. Raga beliau mampu menyerap prana, oksigen, melalui seluruh pori-pori tubuh tanpa menggunakan pergerakan paru-paru. Bila tidak jeli, mereka yang melihat kondisi Ki Ageng Pengging sewaktu bermeditasi, pasti akan menyangka beliau meninggal. Namun bagi yang benar-benar jeli, mereka akan tahu, jantung beliau masih tetap berdetak, sangat-sangat halus. Dan darah beliau masih tetap mengalir, walau dalam percepatan yang sangat-sangat halus. Endan yatika sinangguh mamiaken praana sanggila jati ngarannya, yiku puja jati ngarannya, sembah yang alit, yapwan mangkana tiksna deninga samadi, wiyakta hilang ikang wayu ganal, mati lina ri sangkanya, apantan cinetana dening atmaa, nahan maarga kunici rahasyangarannya. Tatwa Janyana, 62, itulah yang disebut memuja praana sanggila jati, yaitu sejatinya puja, sembahyangnya suksma. Bila sudah demikian samadinya sangat-sangat tajam, benar-benar hilangnya nafas yang kasar, mati lenyap ke asalnya. Kesadaran suksma telah melebur ke kesadaran atma. Inilah kunci kesempurnaan. Tatwa Janyana, 62. Ki Ageng Pengging telah mencapai tahap peleburan ini. Sesuai dengan yang diuraikan dalam rontal Tatwa Janyana. Bila beliau mau, beliau bisa meninggalkan badan kasarnya, mati, sesuai dengan keinginannya sendiri. Begitu beliau diangkat sebagai penguasa Pengging pengganti ayahandanya, dalam usia belia, beliau menikah. Seorang gadis dari daerah Tingkir, masih adik kandung Ki Ageng Tingkir, beliau persunting. Dalam versi lain, Ki Ageng Pengging menikahi Nyi Ageng Mendola, putri Sunan Kalijaga, hasil perkawinan Sunan Kalijaga dengan Siti Zainab, putri Syekh Siti Jenar, Damar Syasangka. Pengging benar-benar damai. Jauh dari hiruk-pikuk perpolitikan, jauh dari pertikaian-pertikaian. Sunan Kalijaga pun sering berkunjung ke Pengging bersama beberapa santri beliau.